Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah pagi ini, sepanjang hari ini kita boleh menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu baik adanya, kasih setianya itu kekal untuk selamanya. Bila sebelum kemenangan besar itu terjadi, kita boleh menang dulu di dalam doa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh datang untuk menyembah-Mu, nama di atas segala nama. Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau kekuatan kami, Engkau mazmur pujian kami. Biarlah kami datang hari ini untuk kami berbakti, kami hormat, kami kagum kepadamu. Kami boleh meninggikan nama pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa dahsyat. Kami mau bangun tahta pujian dan penyembahan kami di tempat ini, di hati kami, di komunitas kami, di kota kami, di bangsa kami. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan pagi ini. Siaplah hati kami untuk kami memuji menyembah-Mu. Lebih dalam lagi Allah Roh Kudus jamah setiap kami. Jamah kami memberikan persembahan pujian kami yang terbaik dari hati kami. Karena inilah bagian kami, hanya kami percaya dan kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami, Engkau sumber kemenangan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar yang layak dipuji. Nyanyi pujian hanya bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu. Sekarang pakaralah maya masa. Pujian hanya bagi-Mu oh, nama-Mu besar ya Tuhan, kami layak menyembah-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu. Haleluya. Oh, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kumuliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Oh, kumuliakan nama-Mu ya Yesus.
Oh, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian hanya bagi-Mu, oh Yesus, bagi-Mu Tuhan. Oh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan, oh, muliakan nama-Mu. Yes Lord Jesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, kami tinggikan, oh, nama-Mu, nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu. Oh, nama-Mu besar dan layak dipuji, sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari kita sembah Dia, haleluya. Dengan perlahan kita menyembah Tuhan, dengan perlahan kita memuji nama-Nya. Biar Roh Kudus menjamah Bapak Ibu Saudara pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kila rama syakaralamaya. Hanya Engkau Yesus pribadi, nama di atas segala nama, yang layak kami tinggikan. Kami hari ini Tuhan, dengan bermacam penduduk di dunia ini, kami boleh meninggikan nama-Mu. Oh, lamaya lamaya lama syakadada bayala nama. Kila lamaya lama jamah kami, jamah kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu membawa pujian kami yang terbaik. Kila lamaya lama syakada lamaya lama syakada da 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 da. Kila lamaya lama syakada da 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 da. Oh, haleluya. Kila lamaya la 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 da 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 la la da 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 la. Hello la 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 baya la 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 ba baskidin la 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 da 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 la la baya la da 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 la baya la ba ba la 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 da 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 la la baya la da 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 da. Oh Jesus, Jesus, lama shaka da 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 da. Kila lama ya lama shaka da 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 ba 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 da 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 ba. Kila lala paka malama shiki da 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 ba ya lama shaka da 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 da. Kila lala paka ya lama shaka da 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 da. Kila lala nama shiki da 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 lama ya lama shaka da da. Bila mulut lidah kami bunuh dengan pujian penyembahan-Mu.
Hormat kekaguman padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Biarlah Engkau berdaulat atas setiap kami Tuhan. Berdaulatlah atas setiap hidup kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan. Mari sanjung Dia Bapak Saudara. Kagumi Dia, hormati Dia, berikan mazmur pujian yang terbaik, karena Dia Raja kita. Hidupku ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah. Mari kita berikan angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita menyanjung Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Oh, hidupku ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja berdaulat, daulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Silaralaro Yesus, Engkaulah Tuhan, oh, berdaulat atas hidupku, ku berserah berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kuasamu itu terlebih besar dalam hidup kami. Kasihmu, perbuatanmu, mujizatmu itu besar dalam hidup kami. Itu sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan kami menerima, percaya, mengimani, dan menanggung Tuhan, menikmati berkat-berkat itu terjadi dalam hidup kami. Kemenangan besar akan kami nikmati kalau kami percaya dan kami boleh melihat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
kuasamu, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, haleluya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, mengenaikan hidupku. Oh, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidup. Bagian kami hanya percaya. Aku percaya dan Kau bekerja dalam hidup kami. Kau bekerja mendatangkan mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya
tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, haleluya, 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 Engkau Allah kami, Engkau Allah kami, Engkau Allah kami. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami mau terus menaruh harap kami kepadamu. Kami mau terus percaya dan mengasihi Engkau. Engkau Allah yang hidup, Allah yang menolong kami, Allah yang pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Keberadaan kami semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami naikkan syukur sekali lagi kepada Engkau. Segala pujian, penyembahan kami biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang mengasihi kami, Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, biar Engkau yang mewahyukan firman-Mu kepada setiap kami. Kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu dan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Sedialah hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kemurahan Tuhan, berkat Tuhan berlimpah buat setiap kita. Amin. Saya sungguh-sungguh berharap kita bergantung penuh kepada Tuhan dan kita boleh melihat dan mengalami keajaiban Tuhan dalam sehari demi sehari bersama dengan Tuhan. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah meraih kemenangan besar. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-10. Kita akan melihat ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yosua pasal 10 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, "Janganlah menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami." Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini
adalah lanjutan dari peristiwa kemarin ketika Gibeon memutuskan untuk bergabung dengan Israel. Lalu kemudian seluruh raja-raja Amori yang tinggal di daerah pegunungan, mereka bersepakat, mereka bersatu untuk melawan Gibeon dan Israel. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa hidup adalah perang sebenarnya. Hidup adalah pertempuran. Dan setiap orang mau atau tidak mau pasti harus terlibat di dalamnya. Ada sebagian yang berjuang dan mengalami kemenangan, tetapi tidak sedikit yang menyerah lalu kemudian mengalami kekalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana orang Israel tidak dapat menghindari perang melawan penduduk Kanaan untuk mendapatkan tanah perjanjian mereka, demikian juga kita orang-orang percaya tidak dapat menghindari peperangan-peperangan untuk melawan musuh-musuh kita yang berusaha agar kita tidak memiliki tanah perjanjian kita, yang berusaha untuk menghalangi kita sehingga kita tidak dapat menikmati berkat Tuhan yang sebenarnya telah dijanjikan dan tersedia untuk kita. Musuh yang saya maksud bukan berbentuk darah atau daging, bahkan bukan orang-orang di sekitar kita, bahkan bukan orang-orang yang membenci kita. Sebab Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Tapi yang saya maksud dengan musuh yang harus kita perangi adalah kuasa-kuasa kegelapan, gaya hidup keduniawian, hawa nafsu kedagingan kita yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan, yang berusaha menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang saya maksud hidup adalah perang, itu bukan berarti kita melawan orang-orang yang wujudnya ada secara fisik. Tetapi sebenarnya sebagai orang-orang percaya, kita ada di dalam kancah peperangan untuk menghadapi kuasa kegelapan, tipu daya si jahat, kedagingan kita, dan hawa nafsu duniawi kita. Rasul Paulus pernah menasihatkan Timotius untuk bertanding, untuk bertempur, untuk berperang dengan sungguh-sungguh. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12, Rasul Paulus menasihatkan Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Kata bertanding itu sebenarnya adalah bertarung. Ini menunjukkan tentang peperangan iman. Dan Rasul Paulus menasihatkan Timotius, dan saya percaya nasihat itu juga tertuju kepada kita. Mari kita bertanding dalam peperangan iman yang benar. Ketika kita telah berikrar, percaya dalam hati, dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sejak itulah kita punya tanggung jawab untuk mempertahankan iman kita. Nah, ketika kita mempertahankan iman kita di dalam Kristus, itulah peperangan iman. Saat kita mengalami situasi yang sulit, tertekan, dan kemudian dunia menawarkan solusi-solusi yang sepertinya itu mudah buat kita, tapi membuat kita kemudian menghilangkan iman kita, membuat iman kita menjadi kabur. Ketika ada godaan dan tawaran dari dunia, itulah pertandingan iman, itulah peperangan iman. Ketika hawa nafsu daging kita memuncak dan ego kita sangat ingin dipuaskan, tetapi kita memilih untuk menyangkal diri dan hidup menurut kehendak Allah, itulah peperangan iman. Ketika kita difitnah, kita dipojokkan, bahkan kita dianiaya karena iman kita, tetapi kita tetap berpegang kepada iman kita dan berespon sesuai dengan prinsip-prinsip firman, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mengampuni musuh kita, mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Itulah peperangan iman. Dan setiap hari kita akan terus dihadapkan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat meraih kemenangan dalam peperangan iman ini? Bagaimana kita dapat memenangkan pertandingan iman kita setiap hari? Karena jujur, ketika kita percaya kepada Yesus, saat itulah godaan dan tekanan akan terus datang kepada kita untuk merobohkan iman kita.
Kita akan belajar dari Yosua dan Israel, bagaimana mereka dapat meraih kemenangan besar ketika bangsa-bangsa Amori, gak cuma satu kerajaan, banyak kerajaan bersepakat bersatu untuk menyerang umat Tuhan hari itu. Tetapi justru persoalan itu dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan besar kepada Yosua dan Israel. Yang pertama Bapak Ibu, mari terus percaya pada penyertaan Tuhan. Ketika Yosua dan Israel menghadapi tentara-tentara orang-orang Amori, sebelum mereka berperang, mereka mendapat pesan Tuhan di ayat yang ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Bapak Ibu Saudara, ingat Tuhan bersama kita. Amin. Tuhan mendampingi kita dan bahkan menjamin kemenangan bagi kita. Jadi berjuanglah dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti memampukan kita dan memberi kemenangan kepada kita. Sekali lagi, saat kita percaya kepada Yesus, kita tidak bisa menghindari sebuah fakta bahwa godaan-godaan akan datang, tekanan-tekanan akan datang kepada kita. Yesus berkata, engkau diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi jangan takut, akulah gembala yang baik, aku menyertai engkau. Memang ada fakta bahwa akan ada banyak tantangan dan godaan di depan kita. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan sebuah realita, yaitu Tuhan bersama kita. Tuhan tidak hanya datang menyertai kita untuk mendampingi, untuk menghibur kita, tetapi Dia datang juga untuk memelihara, melindungi, membela kita, bahkan berperang ganti kita. Yosua 10 ayat 10 dan ayat 11. Dan Tuhan mengacaukan musuh-musuh mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Ayat yang ke-11, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Perhatikan ini, yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak cuma berfirman kepada Yosua, jangan takut, aku akan menyerahkan mereka, aku menyertai engkau. Tapi Tuhan membuktikan firman-Nya, bahwa Dia yang berfirman bukanlah manusia yang gampang mengingkari janjinya. Dia yang berfirman adalah Allah yang setia dengan firman-Nya. Dan Dia, Allah Israel itu, tidak hanya menyertai untuk menghibur Yosua, tetapi memberi kemenangan. Alkitab berkata, yang Tuhan lakukan jauh lebih banyak dari apa yang dilakukan Yosua dan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak tantangan di depan kita, maka semakin banyak mujizat yang akan kita lihat dan alami. Masalah di depan kita itu justru menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan penyertaannya atas kita, untuk membuktikan bahwa Dia lebih besar dari seluruh tantangan-tantangan yang kita hadapi. Apa yang kita anggap sebagai batu penghalang di hadapan kita justru dipakai Tuhan menjadi batu loncatan bagi kita untuk kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan kehilangan keyakinan, jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang kita hadapi. Ada waktu-waktu tertentu ketika kita begitu tertekan, datang iblis, datang keduniawian untuk menawarkan solusi-solusi yang sepertinya mudah buat kita, tapi bisa berujung kepada maut dan membuat kita kehilangan iman dan keselamatan kekal kita. Jangan mudah untuk berpaling ke kanan atau ke kiri. Tetap belajar pegang janji Tuhan. Tetap belajar percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Segelap apapun jalan di depan kita, Tuhan bersama kita. Dan saya percaya
kita pasti baik-baik saja. Gak cuma baik-baik saja, kita pasti akan melampaui kemustahilan yang ada di depan kita. Jadi yang pertama, mari terus libatkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita. Jangan abaikan kehadirannya dalam hidup kita. Jangan abaikan Roh Kudus yang bersama dengan kita. Terus konsultasi dengan Tuhan. Terus bersekutu dengan Tuhan. Jangan abaikan Tuhan. Semakin tertekan, semakin dekat, melekat erat dengan Tuhan. Jangan kemudian panik dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang justru di luar firman Tuhan. Cari wajah Tuhan. Dekat, melekat erat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kita naik seperti burung Raja Wali. Yang kedua, mari belajar berani menaikkan doa yang besar. Berani menaikkan doa yang besar. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Lalu Yosua berdoa kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Yosua berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat yang ke-13 dan 14. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Berani menaikkan doa yang besar. Bukan doa untuk memenuhi hawa nafsu kita, bukan. Tetapi doa yang selaras dengan janji Tuhan. Ketika kita tahu bahwa itu yang Tuhan janjikan kepada kita, berani menaikkan doa, sekalipun itu seolah-olah mustahil bagi kita. Seperti ketika Tuhan berjanji untuk memberi anak kepada Abraham dan Sarah, sekalipun mereka sudah lanjut usia dan Sarah sudah mati haid, menopause. Tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak ragu, dan itu sebabnya Abraham dan Sarah terus menaikkan doa kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada pandangan yang salah. Ada orang berkata, kalau Tuhan sudah berjanji, mengapa saya harus mendoakan janji Tuhan? Kenapa saya harus berdoa? Dia Tuhan. Dia gak perlu dikompor-kompori, gak perlu didesak-desak. Seolah-olah doa itu untuk mendesak-desak Tuhan. Jadi saya gak akan mendoakan itu. Bukankah dia Tuhan? Kalau dia janji, dia pasti genapi. Kalau toh memang Tuhan ingin memberkati saya gak perlu berdoa. Tuhan pasti melakukannya. Bapak Ibu Saudara, jangan salah. Meminta dalam doa itu adalah caranya Tuhan. Yesus sendiri memerintahkan kepada kita. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah. Perhatikan ini, mintalah. Jadi kita disuruh berdoa dengan meminta. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Doa meminta itu adalah bukti iman kita. Sekali lagi, ini bukan doa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Mau sampai kapanpun Tuhan gak akan penuhi gitu. Tapi ini yang dimaksudkan adalah doa yang bersetuju dengan janji Tuhan. Nah, kenapa kita perlu berdoa? Doa adalah bukti iman kita. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang percaya bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan yang berjanji itu pasti akan menggenapi janjinya. Bagaimana kita tahu bahwa itu karya Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah memintanya? Kalau kita nggak berdoa, lalu Tuhan beri kepada kita, kita mungkin kadang-kadang bisa berpikir itu karena kita. Itu karena kebetulan. Tapi beda. Kalau itu sesuatu yang gak mungkin tapi Tuhan janjikan, terus kita doakan. Tuhan berjanji untuk memberkati kita dalam bisnis kita. Tapi kenyataannya kita justru ditelikung teman kita sendiri. Kita ada masalah pekerjaan, justru omset kita turun. Tapi ketika kita berkata, Tuhan dengan kekuatanku aku gak bisa, tapi Engkau sudah berjanji bahwa Engkau akan memberkati bisnisku. Aku percaya tahun ini aku akan mengalami pelipat gandaan. Dan boom, itu terjadi.
saudara mulai sadar, itu bukan karena saya. Itu karena Tuhan yang menjawab doa saya. Itu sebabnya Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta apapun dalam namaku. Mari minta, maka kamu akan menerima. Dan apa saudara? Supaya sukacitamu penuh. Ketika kita percaya, kita berdoa, kita menerima jawaban doa, kita bersukacita. Sukacita kita bukan karena sekedar doa kita dijawab, tapi kita bersukacita karena kita sadar betul Tuhan kita hidup. Tuhan kita itu dengar doa kita, bahkan Tuhan kita itu luar biasa sanggup menjawab doa kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, mintalah. Jadi kalau Tuhan saja menyuruh kita meminta dalam doa, kita nggak usah sok rohani lah dan berkata, nggak perlu berdoa. Jangan-jangan kita takut berdoa dalam permintaan, meminta dalam doa, karena kita nggak yakin Tuhan sanggup menjawab apa yang kita minta. Yosua percaya pada Tuhan dan janjinya. Itu sebabnya Yosua dengan penuh keberanian meminta kepada Tuhan apa yang mustahil untuk dilakukan Yosua. Sudah bisa bayangkan, Yosua minta matahari tetap ada di tempatnya. Dan itu diperkirakan hari itu matahari mundur 24 jam kurang 10 menit. Karena yang 10 menitnya itu dipakai di zaman raja berikutnya. Ada satu raja yang pernah meminta hal yang sama dalam kurun yang pendek. Tapi peristiwa Tuhan menahan matahari dan bulan itu sekali dan tidak ada lagi yang pernah terjadi. Dan Alkitab mengatakan, bukankah itu ditulis oleh buku tulisan orang-orang jujur? Itu berarti nggak cuma Alkitab yang menulis, ada buku lain yang bersaksi. Walaupun sampai sekarang kita belum menemukan buku itu. Tetapi kisah ini bukan sekedar dongeng, ini sebuah fakta. Tidak hanya batu dari langit, tetapi perintah Yosua atas matahari dan bulan pun dibuat Tuhan secara ajaib. Bahkan Alkitab berkata tidak pernah ada lagi keajaiban seperti itu dalam sejarah manusia. Apa poin penting yang perlu kita simak bersama? Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan, perjuangan kita untuk mengalahkan segala musuh-musuh rohani kita, itu begitu penting dan krusial. Begitu penting dan mendesak. Perjuangan kita mengalahkan hawa nafsu kita, perjuangan kita dalam mengalahkan kedagingan kita, perjuangan kita dalam meraih berkat Tuhan, itu sesuatu yang penting di mata Tuhan dan mendesak. Itu sebabnya Tuhan tidak segan-segan untuk melepaskan kuasanya, menyediakan segala sumber dayanya agar kita mengalami kemenangan secepat-cepatnya, supaya kemenangan itu segera terwujud bagi kita. Masalahnya adalah, apakah kita percaya pada janji Tuhan? Nah, bukti keyakinan kita adalah diwujudkan dari bagaimana doa-doa kita. Kalau kita percaya Tuhan ada dan menjawab doa, beranikah kita menaikkan doa-doa yang besar, sekalipun sepertinya mustahil? Orang berkata, anakmu gak bakal bertobat lah, udah kacau begitu. Tapi ketika kita percaya satu orang diselamatkan, seisi keluarganya akan mengalami berkat Tuhan. Kita gak akan menyerah, mau sampai kapanpun aku akan terus berdoa. Bahkan sampai mati anakku belum bertobat, aku akan terus berdoa. Karena doaku akan ditampung dalam kirbat Tuhan. Dan satu waktu, boom, pasti akan terjadi. Orang berkata, gak mungkin lah usahamu seperti ini, kamu udah bangkrut, gak ada peluang, gak ada jalan keluar. Tapi ketika kita pegang janji Tuhan, ada beberapa mungkin sedang mengalami pergumulan keluarga dan orang berkata, gak mungkinlah keluargamu terselamatkan, udah pecah belah semuanya, hancur berantakan. Bahkan Tuhan sanggup menjadikan sesuatu yang baru dalam keluarga kita. Anggur yang baru sanggup dilimpahkan kepada kita, asal kita mau percaya. Dan apa tandanya? Beranikah kita meminta di dalam doa-doa yang besar? Di Alkitab kita diajari, jangan cuma berdoa untuk bertahan hidup, tapi berdoalah untuk memenangkan kehidupan dan berdampak bagi kerajaan Allah. Ibu Hana pernah mengalami, dia mandul, tak punya anak, dan dia terus dipermalukan.
Itu sebabnya Ibu Hana berdoa nangis kepada Tuhan minta anak. Tapi yang keren, Ibu Hana gak cuma sekedar minta anak. Ibu Hana pengen Tuhan beri aku anak, dan biarlah anakku ini jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Itu sebuah doa, gak cuma sekedar bertahan hidup, tapi doa yang melampaui kemustahilan. Ibu Hana bukan keturunan imam, Ibu Hana bukan keturunan Lewi, Ibu Hana bukan keturunan Nabi, dan tidak ada garis keturunan itu dalam diri Ibu Hana. Tapi Ibu Hana berdoa, beri aku anak, dan biarlah anak itu menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Boom! Muncullah Samuel. Bukan dari keturunan imam, bukan dari keturunan nabi, bukan dari keturunan Lewi, tetapi Samuel menjadi imam, menjadi Lewi, menjadi nabi, bahkan menjadi hakim. Orang-orang Israel mensejajarkan Samuel sebagai nabi besar yang setara dengan Musa. Bapak Ibu Saudara, peperangan apa yang sedang kita hadapi? Adakah kelemahan-kelemahan kita yang selama ini menghalangi berkat Tuhan? Yang terus kita pergumulkan tentang karakter marah, karakter bohong, karakter apapun yang selama ini menghalangi berkat Tuhan dan sedang kita perjuangkan. Atau pergumulan apa yang sedang kita gumulkan untuk meraih janji dan berkat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Di SPK saya melihat banyak kisah orang-orang yang sudah kecanduan rokok, narkoba, ketika mereka memilih untuk aku mau sembuh, aku mau pulih, dan mereka doa sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka mengalami mujizat. Ada keluarga-keluarga yang berantakan, hampir bercerai, bahkan sudah amburadul. Tapi ketika mereka memilih untuk datang kepada Tuhan, untuk mohon anugerah Tuhan, banyak rumah tangga dipulihkan. Hubungan suami istri, orang tua anak dipulihkan sedemikian rupa. Ada banyak kisah-kisah yang mungkin tidak bisa saya bagikan kepada kita dalam waktu yang singkat. Tapi intinya adalah kalau kita percaya, mari datang kepada Tuhan. Percayai janji Tuhan. Doakan dengan sungguh-sungguh dan setia. Dan nantikan Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan. Amin saudara. Percayalah badai kehidupan yang menghantam kita hari-hari ini, itu akan dipakai Tuhan untuk membuat kita naik seperti burung Raja Wali. Beranikah kita menaikkan doa-doa yang besar? Dan yang terakhir adalah mari belajar terus berjuang sampai akhir. Yosua 10 ayat yang ke-19. Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti. Kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Yosua memerintahkan kepada orang-orang Israel, jangan berhenti. Kalau saudara lihat gambar ini, ada banyak permata di sini. Tapi ketika orang berhenti, dia nggak dapat apa-apa, cuma dapatnya capek doang. Jangan berhenti, karena jangan-jangan tinggal 1 meter lagi berkat Tuhan tersedia buat kita. Jangan-jangan tinggal 1 hari lagi pemulihan terjadi. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berjuang, karena jangan-jangan tinggal sedikit waktu lagi. Yang kita lihat itu jalan buntu, sebenarnya itu cuma tikungan. Dan ketika kita belok sedikit, berkat Tuhan sudah ada di depan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, Tuhan sudah memberikan kuasa kemenangan itu kepada Yosua dan Israel. Israel pasti menang. Bagian mereka adalah jangan berhenti berjuang. Jangan memberi kesempatan untuk musuh kembali pegang kendali. Mereka tidak boleh berhenti berjuang sampai benar-benar tuntas. Tuhan sudah memberi kuasa dalam hidup Israel. Dan saya percaya Tuhan juga sudah memberi kuasa kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Soal menang atau kalah, itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau hari-hari ini mungkin kita sedang berjuang dalam karakter-karakter buruk tertentu, kebiasaan-kebiasaan dosa tertentu, dan kita merasa hampir menyerah, aku gak bisa, aku terus jatuh dalam dosa pornografi, aku terus jatuh dalam dosa gosip, aku terus jatuh dalam karakter pemarahku. Dan mungkin kita sudah berjuang beberapa waktu, dan kemudian kita hampir-hampir menyerah. Jangan menyerah. Ingat, ada kuasa kemenangan dalam diri Anda. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Kita yang memilih dan memutuskan apakah kita mau pakai kuasa Tuhan untuk mengalahkan musuh,
atau kita membiarkan diri kita kalah. Jangan biarkan kedagingan, jangan biarkan keduniawian maupun intimidasi dari si jahat mengalahkan kita. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini kita sedang berjuang mengatasi kelemahan kita, atau sedang berjuang meraih janji-janji Tuhan, bagi Tuhan itu sesuatu yang penting, itu sesuatu yang darurat, itu sesuatu yang mendesak, dan Tuhan ingin kita menyelesaikan sesegera mungkin sampai tuntas. Kenapa Tuhan menjawab doa Yosua untuk menahan matahari tetap ada di tempatnya, berlambat-lambat untuk terbenam? Tuhan membuat matahari menunggu supaya Yosua dan Israel segera menyelesaikan pertandingan, segera menyelesaikan pertempuran dan mengalami kemenangan. Selagi masih ada hari ini, selagi matahari belum terbenam, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada rahmat dan kuasa Tuhan yang dilimpahkan kepada kita, mari terus berjuang. Mari taklukkan dosa dan kedagingan. Jangan menunda. Kalau di tahun kemarin mungkin, waduh saya tutup tahun 2020 dan saya masih gagal dalam area-area tertentu. Jangan berhenti. Pastikan tahun ini kita mengalami breakthrough dari Tuhan. Mengalami terobosan dari Tuhan. Kalau tahun-tahun lalu kita belum melihat janji Tuhan tergenapkan dalam hidup kita, jangan berhenti berjuang. Dan percayalah tahun ini aku akan melihat kemurahan Tuhan dinyatakan. Taklukkan dosa dan kedagingan, raih kemenangan besar dari Tuhan. Dan biarlah kita melihat kemenangan besar tersedia bagi orang-orang yang bersama dengan Tuhan, bagi orang-orang yang mau setia berdoa berseru kepada Tuhan, dan bagi orang-orang yang terus berjuang hidup menurut kehendak Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan pasti tergenapkan atas hidup kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya, oh ya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan kami, Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang paling mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya, oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bolehkah kita teduhkan hati kita sebentar? Pergumulan apa yang sedang kita hadapi?
Apakah hari-hari ini kita sedang berjuang melawan setiap bentuk kelemahan-kelemahan kita yang menghalangi kita untuk mengalami berkat Tuhan? Atau kita sedang bergumul dengan pekerjaan kita, rumah tangga kita, kesehatan kita? Ada janji-janji Tuhan yang besar yang sampai hari ini belum juga terpenuhi dalam hidup kita. Bolehkah kita naikkan doa kita 1-2 menit ini secara pribadi kepada Tuhan? Minta secara spesifik. Percaya janji Tuhan dan nyatakan, Tuhan aku percaya akan berkat yang luar biasa dalam rumah tanggaku. Aku percaya akan berkat yang luar biasa atas bisnisku, atas pekerjaanku. Aku percaya Engkau yang akan melepaskan aku dari ikatan-ikatan dosa yang selama ini menghalangi aku untuk meraih janji Tuhan. Mari naikkan doa dengan berani kepada Tuhan. Tuhan melihat pergumulan kita itu sesuatu yang mendesak. Dan Tuhan siap melepaskan setiap sumber dayanya, melepaskan setiap kuasanya bagi orang-orang yang bersetuju dengan Tuhan. Shakanaralabayata kabradaralabayata kabradaralabaya shakadaralabayata kadaralabayata kadaralabaya shadaralabaya. Hinaralabaya shakadaralabayata kadaralabayata kadaralabaya shakadaralabayata kadaralabaya. Radaralabayata kadaralabayata kadaralabaya shakadaralabayata kabradaralabaya shadaralabaya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih Haleluya. besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. Ini yang kami pegang, ini yang kami percayai Tuhan, bahwa Engkau Allah bersama dengan kami. Janji-Mu ya dan amin. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau terus dengan berani menaikkan doa-doa yang besar kepadamu, karena kami percaya Engkau Allah yang menjawab doa kami. Kami tahu terus berjuang setiap hari. Kami tidak mau dikalahkan oleh apapun juga, karena Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan siap lutut-lutut yang mulai lemah, hati yang mulai goyah. Tuhan teguhkan kami sampai kami melihat seluruh janji Tuhan tergenapkan atas kami. Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bila mana kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.